aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmuku, maka datanglah dari pintunya. Itulah ungkapan baginda Nabi sekaligus pujian beliau terhadap kecerdasan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sejak kecil, Sayyidina Ali dirawat dan dibimbing langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk membantu baginda Nabi berdakwah. Sayyidina Ali lahir pada kisaran tahun 601 Masehi di Makkah. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Ali termasuk satu di antara para sahabat yang sering dimintai fatwa untuk memberikan solusi dari berbagai masalah yang ada. Solusi atau kata-kata bijak Sayyidina Ali masih relevan dan banyak dipakai di kehidupan sekarang, baik sebagai teladan ataupun sebagai motivasi kehidupan. Berikut adalah beberapa kata-kata bijak Sayyidina Ali yang ditulis oleh Imam Sayyid Rodi dalam kitabnya Nahjul Balaghoh. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri, maka jangan salahkan siapapun yang mengungkapkan rahasiamu karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Orang yang penuh keyakinan akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Cacat yang paling buruk ialah memandang cacat pada orang lain, padahal cacat itu ada pada dirinya sendiri. Martabat wajah Anda utuh, tetapi jika Anda meminta-minta dapat meleburkannya, oleh karena itu lihatlah dengan hati-hati di hadapan siapa Anda meleburkannya. Cintailah sahabatmu sampai ke ambang batas, karena mungkin ia akan berbalik menjadi musuhmu suatu hari kelak, dan bencilah musuhmu hingga ke ambang batas karena mungkin kelak ia berbalik menjadi sahabatmu. Kebajikan adalah apa yang dirimu merasa tenang padanya dan hatimu merasa tenteram karenanya. Sedangkan dosa adalah apa menyebabkan jiwamu merasa resah dan hatimu menjadi bimbang. Jika perkataan keluar dari hati, maka ia akan berpengaruh terhadap hati, tetapi jika ia keluar hanya dari lidah, maka ia tidak akan mencapai telinga. Barang siapa yang telah kehilangan keutamaan kejujuran dalam pembicaraannya, maka dia telah kehilangan akhlaknya yang termulia. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya, sama saja dengan menjilatnya, tetapi, melalaikan pujian bagi yang berhak menerimanya, menunjukkan kebodohan atau kedengkian. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jangan pernah membuat keputusan saat sedang marah dan jangan pernah membuat janji saat sedang bahagia. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu, namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa lebih baik dari dirimu. Sabar sekali saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Jika kamu ingin mengerti siapa kamu yang sebenarnya, maka lihatlah apa yang kamu lakukan di saat sendiri. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Jagalah dirimu dari sifat marah, karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.
Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah, jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri, jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Kekikiran adalah malu, sifat pengecut adalah cacat, kemiskinan menggagalkan lelaki cerdas membela kasusnya, dan orang miskin adalah orang asing di kotanya sendiri. Pengetahuan adalah harta yang patut dimuliakan, perilaku baik adalah busana baru, dan pikiran adalah cermin yang jernih. Sedekah adalah obat mujarab, dan amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini akan berada di hadapan matanya di waktu ajalnya. Orang yang ditinggalkan oleh kerabat dekat, akan akrab pada kerabat jauh. Membantu orang yang membutuhkan, dan menghibur orang dalam kesusahan, berarti menebus dosa-dosa besar. Bila mana seseorang menyembunyikan sesuatu di hatinya, hal itu akan terungkap melalui kata-kata yang tak disengaja dari lidahnya dan pada rona wajahnya. Jadilah dermawan, tetapi jangan mubazir, berhematlah, tetapi jangan kikir. Dosa yang meresahkan Anda lebih baik dalam pandangan Allah daripada kebajikan yang membanggakan Anda. Kemenangan dicapai dengan tekad, tekad terlahir dari pemikiran, dan pikiran dibentuk dengan menjaga rahasia. Kedermawanan terlahir dari inisiatif sendiri, karena memberi atas permintaan mungkin disebabkan oleh harga diri atau untuk mengelak hinaan. Tak ada kekayaan seperti kebijaksanaan, tak ada kemiskinan seperti kejahilan, tak ada warisan seperti kehalusan, tak ada dukungan seperti nasihat. Kepuasan adalah harta yang tak berkurang. Barang siapa memperingatkan Anda, ia seperti memberi kabar gembira kepada Anda. Lidah adalah hewan buas, bila dibebaskan ia menerkam. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan, lebih nikmat daripada meminta pada orang yang tak pantas. Menahan diri adalah perhiasan kemiskinan, sedang syukur adalah perhiasan kekayaan. Ketika akal meningkat, kata-kata menyingkat. Kebijaksanaan adalah harta kaum mukmin yang hilang, maka ambillah dia walaupun dari orang munafik. Kebesaran pencipta yang Anda sadari akan mengecilkan makhluk-makhluk dalam pandangan Anda. Seorang sahabat akan memberikan perlindungan kepada temannya dalam 3 kesempatan, kesukaran, ketidakhadiran dan dalam kematiannya. Orang sabar tak akan luput dari keberhasilan, walaupun mungkin memakan waktu lama. Orang yang memiliki beberapa pendapat, akan mengerti lobang-lobang jebakan. Kepala batu akan menghancurkan nasihat yang baik. Banyak orang terjerumus ke dalam kejahatan karena dipuji-puji. Keserakahan adalah perbudakan yang langgeng. Hasil kelalaian adalah malu, sedang hasil pandangan jauh adalah keselamatan. Tak ada keuntungan dari berdiam diri dalam kebijaksanaan, sebagaimana tak ada kebaikan dalam mengatakan kebodohan. Wahai putra Adam, segala yang Anda peroleh melebihi kebutuhan dasar Anda, hanya akan Anda jaga untuk orang lain. Apabila seseorang tidak berterima kasih kepada Anda, itu tak seharusnya menghalangi Anda berbuat baik kepadanya. Barang siapa menuntut pertanggungan jawab dirinya sendiri, maka akan beruntung, dan barang siapa mengabaikannya, akan menderita. Barang siapa merasa takut, maka ia akan aman. Barang siapa mengambil pelajaran dari keadaan sekitarnya akan mendapat cahaya, dan barang siapa mendapat cahaya, maka ia mendapat pengertian, dan barang siapa mendapat pengertian, maka ia akan memperoleh pengetahuan. Kesombongan manusia atas dirinya sendiri adalah musuh bagi akalnya. Abaikanlah kepedihan, kalau tidak, maka Anda tak akan pernah merasakan kebahagiaan.
Keheningan berlebihan menimbulkan rasa takut, keadilan menghasilkan lebih banyak sahabat. Kedermawanan meninggikan kedudukan, dengan kerendahan hati, rahmat melimpah, dengan menghadapi kesulitan, kepemimpinan tercapai. Dengan perilaku adil, lawan dikalahkan, dan dengan kesabaran terhadap orang bodoh, akan bertambah sahabatnya. Orang yang merasa sedih atas dunia ini sesungguhnya merasa tidak senang atas ketetapan Allah. Apabila hati seseorang tertaut kepada dunia, maka ia mendapatkan 3 hal: kecemasan yang tak pernah meninggalkannya, keserakahan yang tak pernah membebaskannya, dan hawa nafsu yang tak pernah dipenuhinya. Jangan mencari peperangan, tetapi bila Anda terpanggil untuk itu, Anda harus menyambutnya, karena yang mencari peperangan adalah pendurhaka dan pendurhaka pantas dihancurkan. Demi Allah, dunia Anda ini lebih rendah dalam pandangan saya daripada isi perut babi di tangan seorang lepra. Bila jawabannya banyak, pokok yang tepat akan kabur. Bila mana kemampuan bertambah, hawa nafsu akan berkurang. Berjaga-jagalah agar jangan tergelincir keluar dari rahmat, karena yang melarikan diri tak akan kembali. Apabila seseorang mempunyai gagasan yang baik tentang Anda, buatlah gagasan itu menjadi kenyataan. Amal terbaik ialah tindakan yang Anda harus memaksa diri untuk melakukannya. Bila mana Anda jatuh ke dalam kemiskinan, berniagalah dengan Allah melalui sedekah. Itulah beberapa kata-kata bijak dari Sayyidina Ali Karomallahu Wajha. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.